mengangkat tangan Batman dan menebas tangannya. Ini adalah isu ke-11 dari Absolute Batman. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Cerita kali ini dibuka dengan narasi dari Alfred yang menyesal karena tidak memperingatkan Bruce dari awal. Karena waktu itu, di Batmobile, ketika Bruce ingin menyusup ke Arkham, Alfred sebenarnya ingin memperingatkan Bruce tentangnya. Tapi ketika melihat wajah Bruce, dia hanya terdiam dan hanya bisa mendoakan semoga beruntung. Alfred sadar kalau itu dia lakukan karena dirinya sendiri takut, bahkan hanya untuk menyebut namanya, takut untuk membayangkannya. Tapi sekarang, orang itu telah datang, dan dia datang untuk mencari Bruce. Jadi dimanapun Bruce berada, dirinya meminta maaf karena harusnya dia memberitahu Bruce dari awal, memberitahunya cerita soal Bane dan bagaimana Bane akan menghancurkannya. Cerita soal Bane ini dimulai di Santa Prisca, di mana seorang bocah laki-laki lahir di tengah peperangan, tapi peperangan di sana tidak pernah berakhir. Karena meski penjajah Spanyol, Perancis sampai Belanda berhasil diusir, tapi Santa Prisca kaya akan sesuatu yang dunia inginkan. Jadi grup Cielo Libres yang dipimpin ayah bocah itu terus berperang demi kemerdekaan Santa Prisca. Cielo Libres menggunakan lambang burung Quetzal, yaitu burung yang mati apabila dikurung, dan ayah bocah itu mengatakan pada sang bocah kalau nanti ketika mereka menang, maka burung di bendera itu akan terbang bebas, dan menanyai sang bocah apakah dia bisa melihatnya. Dan meski sang bocah tidak bisa melihatnya, bocah itu yang sangat mencintai Santa Prisca mengatakan iya pada ayahnya. Karena tidak bisa melihat apa yang ayahnya lihat, bocah itu memakan biji kohoba, berharap bisa melihatnya, tapi dia malah melihat burung yang mengerikan, berwarna putih, terbakar, dengan punggung yang mirip seperti tengkorak. Bertahun-tahun kemudian, Cielo Libres berhasil mengambil alih ibu kota untuk beberapa hari, tapi ketika ayah sang bocah merasa mereka telah menang, bantuan dari negara lain langsung datang dan menghancurkan mereka. Anggota yang selamat termasuk sang bocah dan ayahnya dihukum seumur hidup di penjara Peñaduro, di mana setiap malam para tahanan harus berjuang untuk bernapas ketika air sedang pasang. Karena hal ini, sang bocah mulai belajar untuk tidur sambil bergelantungan, memakan tikus untuk bertahan, dan di suatu hari, sebuah komputer berhasil diselundupkan, di mana pada wallpapernya ada foto dari burung Quetzal, dan alangkah terkejutnya sang bocah ketika melihat burung itu kecil dan terlihat lemah. Tahun demi tahun berganti, dan setiap sang ayah bertanya apakah dia melihat burungnya terbang, sang bocah selalu menutup mata, mengingat burung mengerikan yang pernah dia lihat, dan menjawab, "Iya, ayah." Sementara itu di Gotham, Bane memasuki kota Gotham, di mana jam malam sedang berlangsung, dan dia tidak segan menghajar para polisi, membantai mereka, dan bergerak mencari Batman. Narasi dari Alfred kembali terdengar, di mana Alfred berkata kalau Bane akan datang, tanah mulai berguncang di bawah sepatunya, dan sebentar lagi Bane sampai. Karena itu dia ingin mempercepat ceritanya, di mana di tahun ke-11, bocah itu yang sekarang dewasa membuat rencana untuk memberontak. Dia membuat senjata bermodalkan sampah-sampah di sana, dan di bawah kepemimpinannya, para tahanan berhasil mengambil alih penjara. Ketika mendengar rumor kalau pemimpin Santa Prisca kembali berganti, sang bocah bergegas ke pesisiran untuk pergi ke Santa Prisca. Di tengah jalan, ayah sang bocah memberikannya sesuatu, sebuah topeng yang terbuat dari bendera Cielo Libres, sambil mengatakan kalau dialah sang Quetzal yang akan membawa perdamaian. Dan sambil memakai topeng itu, sang bocah menjawab iya. Sang bocah mulai menyusun rencana untuk mengambil alih pantai Santa Prisca, tapi dia tidak melihat adanya pasukan yang menunggunya, melainkan hanya ada satu pria berjas putih berdiri di sana.
Dia disambut oleh sang pria yang mengetahui namanya. Dia menawarkan kesepakatan, dan selagi mereka ngobrol dari seberang pantai, ayah sang bocah memperhatikan mereka. Dia merasa aneh melihat sang pria, entah karena senyumannya atau bagaimana dia selalu bercanda tapi tidak pernah tertawa. Tapi belum sempat sang ayah mendatangi mereka, percakapan mereka selesai, dan entah apa kesepakatannya, sang ayah merasa itu berakhir. Dan dengan itu, pria berjas putih tersenyum, mengangkat topinya sebelum pergi dari sana. Ayah sang bocah itu pun lega, dan setelahnya, hal yang ingin dia lakukan adalah memeluk anaknya. Dan ketika mereka berpelukan, sang bocah menanyai sang ayah, apakah dia melihat kedamaian sekarang, di mana sang ayah menjawab iya, dia melihat itu di dirinya. Tapi setelahnya, sang bocah memeluknya dengan sangat keras sampai membunuh ayahnya. Dan disinilah Bane terlahir. Bane mulai melakukan hal-hal yang diperintahkan pria tadi. Dia meledakkan pesawat diplomat di atas Cina, menyayat leher jurnalis, membantai bajak laut, meledakkan London Bridge, sampai menghancurkan saham pesaing dari JK Holdings. Dan di saat yang bersamaan, dia juga mulai mengubah tubuhnya. Operasi demi operasi dia jalani, dan venom di tubuhnya memberikan Bane kontrol penuh atas ototnya. Tapi yang menakjubkan, bagaimana venom itu meningkatkan pikirannya. Otak dari Bane sekarang mulai seperti perpustakaan. Dia mengingat ratusan buku, mengetahui semua jenis bela diri, senjata, semua peperangan di zaman dulu, dan sekarang Bane datang mencari Bruce. Sementara itu, Bane yang berhasil menemukan tempat rahasia Batman langsung menghancurkan gembok di sana. Tapi sesaat kemudian, Batman menerobos keluar dari sana. Bane langsung memompa venom ke nadinya. Batman dengan pisaunya bersiap untuk menyerang, tapi Bane menghantamnya lebih dulu, melemparnya jauh cuma dengan satu serangan. Tapi itulah yang Batman inginkan, karena dia ingin menjebak Bane di antara mobil-mobil yang langsung dia ledakan. Tapi sayangnya, itu tidak cukup untuk membunuh Bane. Bane sekali lagi menyerang Batman dengan keras, cukup keras sampai membuat darah keluar dari mulutnya. Tapi Batman tidak menyerah. Dia menyerang balik dengan kapaknya yang menancap sedikit di pundak Bane. Tapi Bane langsung meraih kapaknya, mengangkat tangan Batman, dan menebas tangannya. Batman pun terlihat ingin kabur, tapi Bane kembali menebasnya, memotong tangan kirinya, yang membuat kedua tangan Batman akhirnya hilang. Setelahnya dia melepaskan kapak Batman dari pegangannya, memukulinya dengan itu, sampai akhirnya kepala Batman hancur dan kapak itu patah. Bane pun menyeret Batman yang tidak sadarkan diri, membawanya ke ruang operasi dengan Dr. Arkham yang telah menunggunya. Dr. Arkham pun mengoperasi Bruce, menyatukan lagi kedua tangannya, memperbaiki wajahnya untuk menciptakan prajurit lain seperti Bane. Berdasarkan intelnya, Alfred mendapatkan kabar kalau kebanyakan subjek tewas saat prosedurnya, entah karena venomnya atau operasi itu sendirilah yang membunuh mereka. Tapi Bruce sama kuatnya dengan Bane, dan tugas Bane adalah mencari orang yang mirip dengannya agar menjadi prajurit yang sama sepertinya. Bruce nanti akan bekerja untuk pria berjas putih, pria yang selama ini dirinya kejar, yang katanya berawal dari seorang bocah berkostum badut di Gotham Alley. Tapi selain Bane, ada prajurit-prajurit lain yang mirip sepertinya. Ada KJ Beast di Rusia, satu lagi di Timur Tengah, dan yang Alfred paling kenal adalah Deathstroke. Tidak ada dari mereka yang bisa bertahan dari semua prosedurnya seperti Bane, tapi meski begitu, mereka semua akhirnya berubah menjadi sesuatu yang baru. Dan ketika Bane melihat Bruce, dia melihat dirinya sendiri. Jadi Bane berpikir kalau Bruce mungkin akan menjadi orang pertama yang bertahan dari semua prosedurnya dan pantas menggunakan topeng burung tengkoraknya. Setelahnya, Bane kembali ke Santa Prisca, menemui keluarganya, dan negara tercintanya ini telah menjadi surga bagi Bane
di mana anak-anak bisa sekolah dan bermain dengan gembira, warganya hidup makmur, dan ketika Bane datang, mereka tersenyum padanya, termasuk anak dan istrinya, karena meski mereka tidak tahu apa yang Bane lakukan di luar sana, tapi mereka tahu kalau Bane lah yang membuat negara ini berkembang, dan dia adalah pahlawan untuk Santa Prisca. Cerita inilah yang harusnya dia ceritakan pada Bruce waktu itu, karena mereka ingin cerita yang sama untuk Bruce agar Bruce menjadi pahlawan untuk Gotham. Dan setelah operasi tadi, Bruce kembali untuk mengambil alih Gotham dengan Venom terlihat di sekujur tubuhnya, peralatan high-tech, dan topeng tengkorak seperti Bane. Tapi cerita soal Bruce tadi hanyalah skenario belaka, karena untuk menjadikan Bruce seperti Bane, Bruce sendirilah yang harus menghancurkan dirinya sendiri. Bruce harus merusak dirinya sendiri seperti Bane dan menjual dirinya ke pria berjas putih. Tapi Bane tahu kalau Bruce tidak akan melakukan itu. Bruce masih di luar sana, utuh dan selamat, tapi itu hanya untuk sekarang. Karena sekarang Bane tidak mencarinya, karena dia tahu untuk menghancurkan Bruce, maka dia harus menghancurkan teman-temannya.